Halo, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan pada sehat semuanya ya. Kali ini saya hendak berbagi dengan teman-teman semua mengenai membaca pikiran pasar dengan metode Wyckoff. Cara membaca pikiran pasar dengan metode Wyckoff. Pasar saham tentunya, karena ini kita bicara mengenai saham. Memahami siklus, akumulasi, dan distribusi. Ini metode yang sebetulnya sangat klasik karena Wyckoff itu sudah lama meninggal ya. Sebelum abad ke-20, jadi di akhir abad 19. Dan bagusnya metode ini masih tetap terpakai, powerful, dan sangat-sangat wajib sebetulnya atau disarankan kita memahami dan juga mempraktekkan metode ini karena benar-benar proven terbukti powerful ya, terbukti bisa digunakan untuk mendapatkan cuan di pasar saham. Jadi kita akan belajar bagaimana membaca pikiran para pemain besar di pasar menggunakan metode Wyckoff. Nah, kita mulai ya. Sekarang yang pertama yang perlu kita pahami adalah mengapa harga itu bergerak. Artinya bergerak, ya dia bisa naik, dia bisa turun, atau dia bisa landai-landai saja. Tidak naik dan tidak turun. Harganya di situ-situ saja. Kita mungkin sering bingung ya melihat grafik saham, kenapa tiba-tiba naik, terus kenapa tiba-tiba turun. Nah, metode Wyckoff itu mengajarkan bahwa pergerakan ini sebetulnya tidak acak. Ada yang menggerakkan. Ini didalangi oleh para pemain besar atau yang disebut dengan istilah smart money. Nah, kabar baiknya setiap tindakan mereka itu membeli atau menjual selalu meninggalkan jejak pada grafik harga dan volume. Nah, ini juga faktor positif dari kalau kita bergerak di perdagangan saham karena semuanya serba transparan. Apa yang dilakukan oleh semua orang bisa dilihat, dipantau, tidak ada yang sembunyi-sembunyi, meskipun sebetulnya ada aja yang istilahnya insider trading. Jadi dia lebih tahu duluan informasi apa yang akan dilakukan oleh orang dalam. Nah, itu makanya disebut dengan istilah insider trading. Tapi ini ilegal, jadi tidak diperbolehkan. Karena pada prinsipnya pasar saham itu harus transparan. Nah, Wyckoff mengatakan bahwa pasar saham itu ada 4 fase yang terdiri dari fase akumulasi, kemudian fase markup, kemudian fase distribusi, dan berikutnya fase markdown. Dan setelahnya kembali lagi ke fase akumulasi. Demikian seterusnya, jadi berputar saja. Akumulasi itu mengumpulkan barang secara diam-diam, kemudian markup mendorong harga naik, distribusi menjual barang di harga puncak, kemudian markdown membiarkan harga jatuh. Nah, kita mulai dengan fase yang pertama, akumulasi. Ini membangun sebab. Karena sebetulnya Wyckoff itu mengatakan bahwa harga naik itu karena ada sebabnya. Harga naik itu adalah akibat. Akibat dari apa? Dari sebab. Nah, itu akumulasi ini adalah membangun sebab. Jadi tujuan smart money itu membeli di harga rendah tanpa diketahui publik. Ciri-cirinya harga bergerak datar, sideways ya. Seperti ini sideways dan membosankan ya, karena aduh kenapa sih nggak naik-naik, atau kalau ada misalkan short selling, duh kenapa nggak turun-turun ya. Kemudian sentimen pasar cenderung negatif atau pesimistis. Nah, kejadian kuncinya spring, di sini ada spring ya, perangkap untuk apa ya istilahnya itu, banyak yang mengatakan bahwa menurunkan penumpang. Jadi yang menunut-nunut aja itu di shake out. Mereka juga menggunakan istilah shake out ya, spring, penumpang diturunkan. Jebakan harga yang turun sesaat untuk menyingkirkan penjual terakhir. Kemudian baru dilakukan tes atau uji coba, konfirmasi bahwa tekanan jual sudah habis. Nah, mungkin ada baiknya saya ceritakan, dan cerita ini mungkin pernah Anda dengar, tapi kalaupun belum, bagus sekali untuk didengar. Jadi ceritanya mengenai monkey business. Bagaimana bandar itu menciptakan pasar, karena sebetulnya bandar ini juga berfungsi ya. Kalau tidak ada bandar, mungkin kita juga tidak bisa melakukan perdagangan di pasar saham. Bagaimana ceritanya? Jadi ceritanya di suatu
perkampungan yang masih dekat dengan hutan itu banyak berkeliaran yang namanya monkey itu kera atau monyet ya, monyet liar. Nah, ada orang kaya, nah ini bandarnya yang datang dari kota, dia melihat ada peluang pasar. Nah, dia kumpulkanlah penduduk di seputar itu, dia beritahu, begini deh, coba kalian beri saya monyet-monyet itu, toh juga itu akan mengganggu ya. Jadi alih-alih mengganggu kalian, kalian kumpulkan saja, akan saya bayar setiap monyetnya itu Rp50.000. Nah, penduduk pada senang dong ya, karena ada peluang bisnis yang bisa memberikan mereka cuan dengan hanya, ya dalam tanda kutip, hanya mengumpulkan monyet kemudian dijual kepada orang kaya tadi. Nah benar, banyak orang berlomba untuk mencari monyet supaya bisa mendapatkan Rp50.000. Nah, lama-kelamaan monyet di hutan habis. Kemudian ini fase yang namanya akumulasi ya. Jadi akumulasi itu smart money melakukan pembelian secara diam-diam. Berikutnya si smart money ya, setelah dia mengumpulkan semua monyet dan dia pastikan tidak ada lagi monyet yang ada, barulah dilakukan yang namanya markup. Fase markup ini membiarkan harga naik secara alami. Bagaimana alaminya dalam tanda kutip nih? Jadi ceritanya si orang kota ini pura-pura, ya sebetulnya mungkin nggak pura-pura, benar-benar dia pergi ke kota. Dia tinggalkan si bisnisnya, si monyet-monyet yang sudah terkumpul banyak itu ke asistennya. Kemudian mulailah si asisten menebar rumor. Dia kumpulkan tuh para penduduk, omong-omong sudah nggak ada monyet lagi ya. Gini deh, si bapak kita ini mau membeli monyet dengan harga yang lebih tinggi asal ada monyetnya. Beliau mau beli seharga 200.000, alih-alih 50.000. Waduh, kemudian si para penduduk jadi bermanuver bagaimana cara mendapatkan monyet. Tapi karena memang sudah tidak ada ya susah untuk mendapatkan monyet itu ya, karena sudah diambil semua dan dijual semua ke si bandar. Kemudian si asisten ini beberapa hari kemudian membisikkan sesuatu ke para penduduk ya, yang kemudian menjadi dari mulut ke mulut, mau nggak ini, aku toh juga banyak sekali, bos tidak akan tahu, tidak akan monitor. Gini deh, aku jual 100.000 ke kalian, sehingga nanti kalian bisa jual di 200.000. Nah, penduduk pada berlomba untuk memborong itu 100.000. Karena berlomba, akhirnya ada yang membeli dengan harga yang lebih tinggi. Kalau misalkan akan dibeli di 200.000, mungkin bisalah cuan lebih kecil, ya kan? Beli 100.000, dijual di 150.000, jual cepat ya. Nah rupanya si asisten ini memainkan harga lagi, karena si tuannya juga belum pulang. Rupanya tuan ini karena butuh monyet banget, dia mau beli sampai 500.000. Bayangkan apa yang terjadi dengan para si penduduk ini. Maka karena tadi si asisten mau istilahnya dalam tanda kutip diajak kerjasama ya, jadi membiarkan monyet-monyet yang dia jaga itu dibeli oleh para penduduk dengan harga yang makin mahal mendekati harga 500.000 tadi, dengan margin yang tipis. Mungkin ada yang sampai mau beli di harga 450, karena dia berharap si bos akan membelinya dengan harga 500.000. Setelah itu apa? Setelah monyetnya pada habis, si asisten menghilang dan si penduduk ditinggalkan dengan ya kerugian ya, dengan keboncosan yang mereka bahkan tidak pahamin apa yang sebetulnya telah terjadi.
Sementara itu si bos, si bandar dan asistennya pindah lagi ke tempat lain, melakukan lagi monkey bisnis yang sama tadi di tempat lain. Nah, itulah cerita mengenai kurang lebihnya analogi dari fase-fase yang ada di pasar saham. Jadi fase kedua markup, kemudian ada distribusi. Jadi setelah harga dinaikkan, didistribusikan tadi 500.000 ya, karena makin banyak yang mau beli, dia obral aja pada akhirnya ya. Jadi menjual di harga tinggi itu didistribusikan, kemudian sampai kepada buying climax ya, puncak pembelian oleh para publikan tadi 500.000. Jadi ada yang sampai mau membeli di harga 450.000 sampai ke posisi fail rally. Jadi harga gagal membuat puncak baru ya, karena sudah mentok aja ya. Oke, yang berikutnya McDonald. Nah, ini begitu sudah sampai ke level tadi ya, si bandarnya menghilang, adalah datang orang baru. Si penduduk ini sudah punya monyet yang mereka beli beragam ya, dari harga 100.000 sampai mungkin 450.000 ya. Kemudian ada bos baru dengan bisnis yang hampir sama, sebetulnya kong kali kong dengan yang bandar yang pertama ya. Dia mulailah, gini deh, daripada kalian ini gue beli lagi. Nah, akhirnya ada yang namanya markdown tadi. Jadi daripada pegang barang yang mungkin tidak berharga, mereka jual berapapun harganya, sampai barang itu harganya jatuh bebas, dengan yang kemudian diistilahkan sebagai break the ice moment, harga memecah lantai es, jatuh bebas. Nah, senjata rahasia Anda untuk bisa mengatasi atau mengantisipasi ini adalah dengan volume, karena volume adalah tenaga atau upaya di balik pergerakan harga. Aturannya sederhana saja, konfirmasi pergerakan harga yang besar harus didukung oleh volume yang besar. Jadi kalau ada kenaikan yang signifikan, pasti volumenya tinggi. Itulah mengapa ada yang mengatakan bahwa untuk screening saham itu, mencari saham yang akan naik itu simpel saja. Kalau volumenya gede, dia akan kemungkinan naik, dan memang pada umumnya begitu. Tapi ada juga anomali bahwa pergerakan harga yang besar, tapi volumenya kecil aja. Nah, ini ada tanda-tanda pelemahan. Kemudian juga ada kunci bahwa volume yang sangat rendah saat tes adalah sinyal kuat bahwa tekanan jual atau beli sudah habis. Nah, sebelum sampai ke kesimpulan, bagusnya bahwa kita mempunyai alat, banyak sekali alat. Salah satunya ada, kalau Anda tahu, TradingView. Di situ kita bisa mencari indikator yang mendukung konsep atau metode Wyckoff ini. Biasanya menggunakan yang berisi istilah volume ya. Ada juga yang volume spread analysis, itu juga berdasarkan berdasarkan konsepnya atau metodenya Wyckoff. Jadi kesimpulannya, pasar bergerak dalam siklus. Prinsipnya kita jangan melawan siklus, tapi ikutilah arusnya. Kalau bandar lagi akumulasi, ya kita ikutan akumulasi. Kalau bandar lagi markup, ya kita ikutan untuk tidak segera menjual ya, karena harga sedang di markup. Nah, ketika bandar mendistribusikan, kita ikuti untuk distribusi kalau bisa di puncaknya. Tidak harus di puncaknya banget ya, tapi paling tidak kita bisa mengikuti apa yang mereka lakukan. Jadi ikuti jejak smart money. Mereka adalah sutradaranya. Belilah saat mereka akumulasi dan juallah saat mereka distribusi. Dan kesimpulan yang terakhir, harga dan volume itu bekerja sama. Analisis tidak lengkap tanpa melihat konfirmasi dari volume. Nah, oke. Demikian yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Apabila ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Apabila Anda tidak menginginkan untuk bisa mendapatkan sharing yang lain dari saya, ada baiknya untuk subscribe, dan jangan lupa loncengnya dibunyikan ya, diklik. Oke, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat beraktivitas.